Hari ini saya Haris Daulay akan bertindak selaku host pada podcast Rentak Demokrasi KPU Kabupaten Bintan. Alhamdulillah hari ini temanya spesial. Yang pertama karena podcast ini baru saja diresmikan oleh Pak Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga yang keduanya bahwa narasumber kita hadir langsung. Beliau akan berdiskusi, berbincang-bincang berkenaan dengan perjalanan pemilu dan tentunya baru saja kita melaksanakan Pilkada tahun 2024 yang kita semua menyaksikan sebagai momentum sejarah baru. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak se-Indonesia di seluruh provinsi kabupaten kota. Maka kita akan menyapa Pak Indrawan terlebih dahulu. Pak Indrawan, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Harus sehat. Harus sehat. Insya Allah kita sehat terus. Alhamdulillah. Pak Ketua, kan kita baru saja melaksanakan Pilkada baru-baru ini, tahun 2024. Tentu kemudian kita ingin merefleksikan kembali, melihat ke belakang. Tentu ini menjadi sebuah momen evaluasi sekaligus yang kemudian kita bisa bercerita kepada pemirsa podcast KPU Bintan untuk kemudian dibagi. Dalam sudut pandang Pak Ketua, apa yang kemudian Pak Ketua rasakan dalam momen pelaksanaan Pilkada tahun 2024 untuk mungkin bisa jadi Pak Ketua kenang sebagai sebuah peristiwa sejarah gitu? Iya. Betul tadi yang saya katakan. Jadi ini memang Pilkada 2024 itu adalah sejarah pertama dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, di mana antara pemilu nasional dan pemilu daerah itu berada dalam satu tahun yang sama. Ya. Dan kemudian yang kedua, seluruh kabupaten, kota, dan provinsi melaksanakannya serempak pada hari yang sama, 27 November kemarin ya, seperti itu. Dan ini adalah hal yang memang sejarah. Dan tentu kita mesti berbangga karena kita adalah pelaku-pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Termasuk juga masyarakat, termasuk peserta pilkadanya itu juga adalah pelaku sejarah. Yang kedua adalah bahwa ini juga adalah sebuah ikhtiar bagaimana melakukan pilkada seefisien mungkin, di mana rekayasa hukum dilakukan, ya. Karena ada kemudian timbul PJ di daerah-daerah, supaya ada keserentakan. Dan tentu ini punya risiko juga. Ya. Nah, risikonya itu adalah pemilu dan pilkada dalam satu rentang yang sama ada irisan tahapan. Irisan tahapan inilah yang membuat memang penyelenggara khususnya KPU bekerja memang ekstra luar biasa. Ekstra luar biasa. Di mana tahapan pemilu belum selesai, tahapan pilkada sudah harus masuk. Ini barangkali satu catatan ke depan untuk pengambil kebijakan bagaimana bisa kemudian membuat satu terobosan-terobosan atau yang tadi saya sebut sebagai rekayasa hukum. Dan penting juga memperhatikan soal waktu. Mengapa? Karena ternyata pengalaman kita kemarin 27 November itu adalah masa musim hujan. Musim hujan. Nah, tantangannya luar biasa untuk kita yang ada daerah kepulauan dan kemudian pelaksanaannya. Yeah. Karena tidak bisa diprediksi. Dan akhirnya kan tanggal 27 November itu pada saat pelaksanaan itu memang tepat dengan situasi hujan luar biasa. Kalau tidak salah di Bintan ada beberapa TPS yang harus dipending karena hujan lebat, dan itu dimungkinkan secara regulasi, sehingga itu menjadi satu catatan kita bahwa pemilihan waktu dan situasi cuaca atau musim cuaca itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi itu catatan-catatan yang paling ada, termasuk juga bagaimana korelasi antara waktu antara waktu pemilu nasional, pemilu daerah, antara kemudian situasi waktunya, cuacanya yang hujan dengan partisipasi pemilihnya. Nah, ini ada korelasinya itu kan. Apakah kemudian situasi-situasi yang tadi saya sebutkan itu berpengaruh pada partisipasi pemilih? Yang jelas dalam catatan kita bersama bahwa
partisipasi kita menurun. Betul. Nah, ini yang perlu ada kajian-kajian mendalam, evaluasi mendalam, baik di internal KPU maupun kemudian dengan pihak stakeholder dan pihak masyarakat secara luas terkait bagaimana formulasi ke depan supaya partisipasi ini lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Gitu. Siap. Partisipasi itu sangat penting, Pak Ketua. Penting ya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, artinya bahwa sebuah pemilu itu memiliki satu tarikan kehadiran pemilih, dan itu memberikan satu nilai demokrasi yang lebih tinggi. Ya. Semakin tinggi orang datang ke TPS, semakin tinggi partisipasi, semakin orang terlibat. Karena satu-satunya pengejawantahan hak sebagai warga negara itu adalah melalui mengikuti pemilu dan hadir ke TPS. Mengapa? Karena dari situ masyarakat pemilih itu secara filosofi kan menyerahkan. Betul. Dari pemilik mandat, ya kan? Pemilik mandat itu kan masyarakat. Betul. Diserahkan kepada calon-calon pemimpin. Yang kalau pilkada berarti calon-calon kepala daerah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Saya sering katakan apa sih output atau bukan output, lebih pada outcome-nya. Tujuan utama dari pemilu pilkada itu apa? Saya sering katakan adalah kesejahteraan. Kalau masyarakat lebih sejahtera, maka pemilu itu juga berhasil. Siap. Karena itu esensi dari sebuah pemilu pilkada. Kesejahteraan semakin meningkat, dan kesejahteraan makin meningkat, itu berada di tangan-tangan pemimpin yang melaksanakan program-program yang disampaikan pada saat kampanye melalui visi misi dan program kerja. Gitu. Siap. Pak Ketua, ini kan para pemimpin kita hasil pemilu pilkada itu kan kemudian sudah dilantik, sudah duduk pada jabatan sebagaimana tujuan awalnya sebagai peserta pemilu dan pilkada. Apakah kemudian misal seperti kita di penyelenggara ini masih terus melakukan pekerjaan-pekerjaan berkelanjutan sekaligus kemudian mengevaluasi alur pelaksanaan yang sudah dilakukan, bagaimana kemudian kaitannya dengan masyarakat yang hadir ke TPS? Apakah mereka cukup misal ketika sudah selesai memberikan mandat memilih pemimpin, apakah bagian mereka ini sudah selesai? Ini penting. Bagaimana ada antara penyelenggara kemudian yang terpilih dan masyarakat. Nah, bagi penyelenggara tentu secara teori kita tahu bahwa ada 3 fase dalam sebuah siklus demokrasi. Pertama adalah pre-election, bagaimana mempersiapkan regulasi, mempersiapkan anggaran, mempersiapkan orang-orang yang akan duduk sebagai penyelenggara. Kemudian pada masa electionnya, berjalannya tahapan pencalonan, tahapan kampanye, rekapitulasi sampai penetapan calon terpilih. Nah, situasi hari ini ada di tahap fase ketiga, yaitu post election atau pasca pemilu. Nah, di sini adalah proses evaluasi. Ada proses evaluasi terhadap pelaksanaan di pre dan electionnya, kemudian ada proses untuk memperbaiki regulasi itu di post election, dan ada proses untuk melakukan penguatan demokrasi. Nah, penguatan demokrasi itu salah satunya adalah melalui terus melakukan sosialisasi, terus melakukan pendidikan demokrasi kepada seluruh segmen. Dan ini ada dalam tugas yang diamanahkan oleh konstitusi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kepada penyelenggara, yaitu KPU. Jadi setidaknya ada 2. Satu adalah pemeliharaan terhadap data pemilih, yang kita kenal dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPP). Yang kemarin teman-teman sudah melakukan pleno di triwulan ke-2. Nah, kemudian yang kedua adalah terus melakukan pendidikan pemilih dalam rangka menjaga partisipasi masyarakat. Itu tugasnya teman-teman Parmas dan sosialisasi pendidikan pemilih atau degree. Nah, ini harus dilakukan. Di luar itu, penyelenggara dalam hal ini KPU juga harus melakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi. Kita punya kurang lebih 12 sistem informasi. Misalnya SIPOL. Hari ini kita minta seluruh peserta pemilu untuk mengupdate data-data partai politik, data-data kepengurusan yang baru, data-data lokasi kantor dan seterusnya, termasuk data-data
anggota-anggota yang baru atau yang sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik di partai politik masing-masing. Itu harus kita pelihara. Maka itu ada di Sipol. Kita masih punya beberapa namanya Simpau juga, Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu, yang ini memungkinkan harus siap karena setiap saat anggota DPRD bisa berganti melalui mekanisme antar waktu. Baik. Nah, ini penyelenggara. Yang kedua adalah calon terpilihnya. Calon terpilih tentu dalam hal ini melaksanakan seluruh janji kampanye ya. Saya sering diberikan pertanyaan oleh masyarakat. Terus kami ngapain, Pak? Kami sudah datang ke TPS, kami sudah memberikan hak suara kita, suara mereka kami, kemudian sudah terpilih. Maka saya katakan pada masyarakat, bantu pemerintah, awasi pemerintah, ya. Kemudian kalau perlu tagih janjinya. Iya. Janjinya apa waktu kemarin kampanye yang menjadi program kerjanya? Itu harus menjadi tagihan. Tujuan bersama. Tagihan yang harus direalisasi oleh para pimpinan kepada masyarakat. Seperti itu. Baik. Nah, bantu mereka malah mewujudkan itu seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya semua kalau kita lihat semua visi misi program kerja itu tujuannya untuk mensejahterakan. Betul. Apakah itu terrealisasi? Nah, ini yang harus terus dikawal seperti itu ya. Kemudian kita punya daerah kawal juga, tapi beda. Iya. Nah, itu penting untuk masyarakat. Nah, juga terus kita mendorong, mengengage ya, bekerja sama dengan masyarakat untuk terus menggelorakan bahwa demokrasi itu penting. Demokrasi itu penting, betul. Demokrasi itu penting karena ini pilihan kita sebagai sebuah negara republik yang kemudian proses penunjukan pimpinan secara teratur itu di mekanismenya melalui pemilu dan pilkada. Itu, Pak. Baik, Pak Ketua. Ini cukup panjang ya, bahwa Pak Ketua tadi Pak Indrawan sudah memaparkan bahwa pelaksanaan pilkada itu memang ada catatan-catatan evaluasi yang kemudian memang sebagian catatan evaluasi itu ada di ranah para pimpinan di tingkat pusat, Pak ya, melalui rekayasa regulasi supaya kemudian menyesuaikan kondisi-kondisi baik itu faktor teknis maupun non teknis alam. Betul Pak Ketua sampaikan bahwa di Bintan pun kemudian mengalami hujan lebat. Betul. Khususnya kemudian ketika di fase-fase tersebut kita juga mengalami tantangan distribusi logistik. Tapi alhamdulillah berkat arahan Pak Ketua pada pilkada lalu itu insya Allah bisa kita laksanakan. Pak Ketua, bincang-bincang berkenaan dengan evaluasi pilkada. Kemudian juga tadi ada tantangan-tantangan di kita di penyelenggara. Nampaknya sangat padat pekerjaan KPU di post election. Apa ke depan strategi yang kemudian menjadi acuan bagi KPU untuk menghadapi tantangan-tantangan evaluasi yang disebutkan tadi pasca pelaksanaan pilkada tahun 2024? Iya, kalau kita sudah melakukan evaluasi, berarti kemudian ada output dari evaluasi itu. Ya. Ada kesimpulan, ada rekomendasi. Betul. Dan itu yang harus dilaksanakan atau diperbaiki. Nah, tentu kita secara hierarkis KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota melakukan hal demikian. Ya. Dan nanti hasil evaluasi, hasil kemudian pengayakan, hasil kemudian penggodokan, kajian dan sebagainya yang dihasilkan kemudian terelaborasi di tingkat pusat, inilah yang akan didorong kepada pengambil kebijakan, pembuat regulasi sebagai masukan perbaikan ke depan. Betul. Dan isu-isunya nih dengan selentingannya kan undang-undang pemilu itu mau dikodifikasi. Baik. Ya kan? Nah, ini nih perlu dibagi nih para teman pemilih. Nah, jadi ada informasi rencana kodifikasi wacana ya Pak ya. Ya, jadi undang-undang pemilu nasional, undang-undang pemilu kepala daerah, undang-undang penyelenggara, undang-undang partai politik. Baik. Itu semua akan dijadikan menjadi satu undang-undang. Satu undang-undang. Dan itu kita akan lihat dan itu perlu masukan. Tapi tidak hanya KPU saja loh. Iya. Masyarakat pun terbuka untuk memberikan masukan. Karena ketika kami bertemu dengan Komisi 2 DPR RI yang kebetulan memang membidangi soal mitra kerjanya adalah penyelenggara KPU, itu menyampaikan bahwa
masyarakat semuanya boleh membuat tulisan, masukan dan sebagainya untuk disampaikan kepada DPR, kepada Komisi 2. Baik, terbuka. Jadi memberikan masukan soal bagaimana kampanye yang efektif misalnya seperti itu. Itu terbuka. Baik. Dan Ketua Komisi 2 mengatakan silakan kirim masukan itu semua ke kami akan membaca itu semua nanti dan akan menjadi satu masukan yang akan dikompilasi dirangkum. Iya. Dan itu akan menjadi bagian dari perubahan-perubahan regulasi yang tadi saya sebut rencananya akan melakukan kodifikasi regulasi itu. Dan itu saya pikir penting di masa-masa sekarang ini untuk kita melihat catatan-catatan kita apa sih yang harus diperbaiki. Baik. Dari penyelenggaranya bagaimana, dari pesertanya bagaimana, dari masyarakatnya harus seperti apa, seperti itu. Tahapannya apa sih yang harus diinikan? Apakah soal kampanyenya, apakah soal pencalonannya, apakah soal dana kampanyenya dan sebagainya. Itu hari ini menjadi momentum yang sangat baik bagi seluruh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi, bahkan stakeholder pemerintah untuk sama-sama memberikan masukan. Karena dengan demikian kita berharap bahwa kualitas demokrasi kita dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada itu semakin meningkat dan tentunya dilihat oleh dunia sebagai satu demokrasi yang semakin sehat. Karena hari ini kita sama-sama sering mendengar bahwa pemilu Indonesia atau pilkada itu adalah proses demokrasi yang paling rumit di dunia. Paling rumit. Mengapa? Karena dari sisi geografis kita kepulauan, kemudian jumlah pemilihnya juga besar, kemudian mekanisme pemberian suaranya juga dengan mekanisme coblos dan sebagainya, itu yang paling rumit. Tapi alhamdulillah kita bisa melampaui itu semua. Karena apa? Karena ada satu kolaborasi. Kuncinya adalah kolaborasi, membangun komunikasi, koordinasi. Baik. Dengan siapa? Dengan pemerintahnya iya, dengan pesertanya iya, dengan pemilihnya juga. Nah, ini penting. Ya. Pak Ketua, sepertinya berbicara berkenaan dengan isu kepemiluan, rupanya cukup banyak segmentasi yang harus dibagi kepada teman pemilih. Ya. Tadi tema kita ini, kita ingin mengupas dan merefleksikan pilkada tahun 2024, sekaligus kemudian membuat catatan evaluasi, dan juga kemudian menatap apa tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Tapi kita ingin kembali kemudian melihat kembali bahwa pemilu pilkada biasanya ditentukan kesuksesannya oleh 4 elemen penting. Mulai dari penyelenggaranya sendiri, baik itu KPU, Bawaslu, dan tentu ada di situ dari KPP. Kemudian ada pesertanya, ada juga kemudian dukungan Kamtipmas, kondusivitas keamanan, dan yang paling penting di sini adalah peran serta pemilih dan masyarakat. Kembali kepada refleksi pilkada di 2024. Menurut Pak Ketua, dari catatan 4 poin tadi itu, di mana yang kemudian harus kita pertimbangkan? Karena ini menjadi sasaran tantangan kita ke depan, gitu. Iya. Khusus untuk Kepri ya. Ya. Kita tidak bicara di luar Kepri. Karena kenapa? Karena hari ini masih ada yang PSU. Hari ini masih ada yang PSU. Luar biasa. Di Provinsi Papua, kemudian di Bangka Belitung, yang karena lawan kota kosong itu. Betul. Itu sekitar Agustus bulan depan baru akan melakukan pencoblosan ulang. Jadi kita bicara di Kepri saja. Kalau dari catatan kita adalah bahwa sejauh ini support dari pemerintah. Jadi dalamnya ada tentu stakeholder kan. Betul. Termasuk juga TNI Polri, itu sudah bagus. Sudah bagus. Kemudian dari peserta pemilunya juga sangat kooperatif ya, kooperatif dalam arti bahwa mereka mendengarkan arahan kita, membaca regulasinya, melaksanakan regulasinya. Ya. Yang sehari ini juga harus kita beri perhatian khusus adalah terkait dengan peserta pemilihnya. Jadi bagaimana pemilih di Kepri ini, khususnya di pilkada ini memiliki satu semangat untuk bisa
menyampaikan, tadi saya sampaikan di awal, mandat itu diberikan melalui jalan memilih salah satu dari para calon-calon kepala daerah itu di TPS. Nah, ini penting bagi saya melihat ini menjadi hal yang harus kita perbaiki. Baik. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya tentu kita harus melihat pada KPU. Apa strategi yang bisa dilakukan untuk menarik masyarakat, membangun ingatan secara tetap bahwa kelak nanti di pemilu atau pilkada berikutnya saya akan memberikan mandat melalui TPS. Nah, hari ini kita mencoba untuk bekerja sama dengan dunia pendidikan, salah satunya. Betul. Mengapa? Karena komposisi pemilih kita itu hampir 50%, bahkan lebih kalau dijumlahkan antara generasi Gen Z atau Gen Z dengan generasi Y, itu bisa lebih dari 60%. Luar biasa jumlahnya. Luar biasa jumlahnya. Kalau kita prediksi ke 2029 dengan bonus demografi yang masih ada, ini masih akan tetap berada dalam kelompok ini. Sehingga tentu kawan-kawan di Gen Z dan Gen Y ini yang hari ini ada di level SMP dan SMA perguruan tinggi perlu untuk diajak kerjasama dalam bentuk-bentuk yang nanti tentu satu inovasi kreativitas yang masing-masing sektor bisa lakukan untuk menyuarakan terus tentang pentingnya demokrasi itu. Saya sering bertanya, Pak, SMP Pak masih kecil tuh. Jangan lupa, SMP hari ini 5 tahun lagi sudah berumur 17. Dia sudah berhak untuk memilih. Maka dari sekarang juga harus dibangun dalam alam pikiran mereka bahwa pemilu itu penting, pilkada itu penting, kira-kira begitu. Dan salah satu contohnya yang sering dan sudah dilaksanakan adalah melalui pemilihan ketua OSIS misalnya. Yang coba kita ramu seolah-olah sama seperti pemilu. Jadi kita bantu untuk membuat satu regulasinya, persyaratan calonnya, kita bantu mekanisme kampanyenya di lingkungan sekolah, kita bantu proses pemilihannya, surat suaranya, bilik suaranya, kotak suaranya, kemudian formulir tabulasinya dan sebagainya. Dan itu beberapa SMA sudah melaksanakan itu, termasuk tintanya sebagai penanda bahwa si pemilih sudah memberikan pilihannya. Menarik. Dan teman-teman adik-adik kita di SMA itu antusias. Antusias, dan ini yang saya pikir salah satu dari metode-metode lainnya dalam rangka kita membangun satu kesadaran secara kolektif, khususnya kepada calon-calon pemilih ke depan, bahwa proses ini akan terjadi lagi di 2029 yang paling dekat. Pemilu nasional itu. Begitu. Nah, kolaborasi tetap diperlukan. Kolaborasi tetap diperlukan, termasuk juga dengan organisasi-organisasi masyarakat, organisasi masyarakat sipil, kemudian penggiat pemilu, pemerintah juga, dukungan pemerintah juga diperlukan, pemerintah daerah dalam hal ini untuk membantu terus melakukan pendidikan politik, pendidikan demokrasi kepada masyarakat secara umum, dan kita hari ini yang sudah berjalan dengan dunia pendidikan. Baik, makasih Pak Ketua. Cukup luar biasa, dan secara alam sadar bahwa sebenarnya masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan miniatur hidup berdemokrasi. Betul Pak Ketua ya? Misal anak-anak SMP itu dia memilih ketua OSIS, dia memilih misal ketua organisasi mungkin pramuka. Bisa jadi di SMA juga seperti itu adanya. Nah, namun kemudian kan tantangan kita nih Pak, ini berbicara kembali kepada evaluasi pilkada tahun 2024, termasuk di Kabupaten Bintan, bahwa angka partisipasi itu memang masih tergolong rendah. Masih tergolong rendah. Masih banyak kita temukan masyarakat yang kemudian berpandangan bahwa memilih tidak memilih sama saja gitu. Bagaimana kemudian kita memberikan kesadaran kolektif bahwa kehidupan berdemokrasi sebagaimana Pak Ketua sampaikan tadi di awal itu menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana menyadarkan mereka? Kita di KPU Bintan ini
upayanya sangat luar biasa. Sampai kepada khutbah-khutbah keagamaan, materi pentingnya memilih kepemimpinan. Saya pernah duduk Pak dengan salah satu tokoh agama, mubalik, bahwa ini perlu kami sampaikan kepada teman pemilih, bahwa poin penting datang ke TPS, memilih pemimpin itu ikhtiar. Semisal kita datang ke TPS memilih pemimpin, kalaulah pemimpin itu adalah pemimpin yang paling baik yang kita pilih, maka dapat pahala 2. Kalau kemudian misal ikhtiar kita itu terpilih pemimpin yang kemudian bukan yang terbaik di antara yang ada pilihannya, maka masih dapat pahala 1. Maka semuanya kebaikan, bahwa kehidupan berdemokrasi memilih pemimpin itu menjadi upaya membangun sebuah masyarakat yang bertujuan untuk membangun kehidupan yang adil, sejahtera, makmur. Pak Ketua, apa kira-kira pesan Pak Ketua yang kemudian, karena ini menjadi tantangan kolektif bagi KPU untuk ke depan, bagi masyarakat yang masih punya sudut pandang bahwa memilih datang ke TPS itu ya ngapain gitu ya? Secara keluar tadi sudah saya sebutkan. Iya. Ya, salah satunya kerjasama dengan lembaga pendidikan. Di internal KPU juga harus membangun melalui informasi-informasi yang digitalnya. Betul. Media sosialnya, kemudian membuat konten-konten kreatif dan sebagainya. Dan kemudian juga salah satu seperti yang KPU Bintan lakukan hari ini, podcast ini. Iya. Ini kan juga proses dari pendidikan demokrasi yang kita jalankan. Dan kalau saya perhatikan dari masa-masa post election ini, pesan-pesan singkat melalui video-video singkat atau konten-konten kreatif yang lebih dikenal, hari ini grafik orang yang like itu naik, meningkat. Artinya ada ketertarikan. Dan ini adalah tantangan kita, bagaimana KPU harus punya kreativitas juga. Kreativitas terkait dengan menyajikan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan. Yang berikutnya adalah tentu saya sepakat ini bukan kerja-kerja KPU saja. Harus ada kerja bersama. Dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi kewanitaan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan itu perlu terus kita gandeng. Mengapa? Karena mereka melakukan aktivitasnya kan kontinu. Apakah mereka melakukan rapat atau sudah melakukan kongres dan sebagainya. Dan di situ kita selalu ingin ada selipan-selipan. Di saat tantangan kita hari ini, arus informasi negatif terus berkembang. Ya betul. Ya kan? Gampangnya begini. Pandangan-pandangan ini harus dibalik. Apakah ini bisa cepat? Ya tentu ini ada proses dan saya pikir proses-proses itulah yang harus dibangun bersama-sama secara kolektif tadi. KPU-nya sebagai pihak penyelenggaranya, kemudian mungkin dibantu oleh organisasi, dibantu oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi memang kemarin kita salah satunya sampai khotbah Jumat, ibadah hari Minggu, kemudian ibadah-ibadah di tempat agama lainnya, kita selipkan, mohon disampaikan pesan-pesannya, pentingnya memilih, apa gunanya dan sebagainya. Dan ini saya pikir terus dilaksanakan. Saya memang melihat angka partisipasi kita lebih rendah dibandingkan pemilu terakhir kita 2020. Jadi angka ini mirip-mirip dengan angka partisipasi ketika pilkada 2015. 2015. Jadi 2015 itu kurang lebih seperti ini angka partisipasinya. Kemudian 2020 tinggi. Itu masa-masa COVID kalau nggak salah ya. Zaman COVID tapi partisipasinya tinggi. Ini menarik ini. Ketika semua dibatasi, ya kan, justru dibatasi, terbalik. Aktivitas peserta pemilu dibatasi, kan nggak bisa leluasa. Tapi partisipasi tinggi. Di 2024 ketika situasinya sudah normal, justru menurun. Nah ini yang evaluasi kajian yang dilakukan, kita dalami terus, sembari kita terus bekerja, sembari kita terus bergerak untuk menyadarkan masyarakat. Jadi tugas-tugas post election itu di sini nih. Sehingga nanti pada saat masuk pre-electionnya,
ya kan, masyarakat sudah tidak kaget lagi gitu. Oh ya, bentar lagi kita pemilu, bukan? Loh, ada pemilu, seperti itu. Tapi sudah tahu, sudah dibangun, sehingga sudah dibangun konstruksi positif, sehingga masyarakat bilang, oke, saya harus memberikan pilihan pada orang-orang yang sudah menawarkan untuk dipilih. Ya, seperti gitu. Apapun kemudian hasilnya, saya sudah melaksanakan hak konstitusionalnya, yaitu memilih. Kira-kira gitu. Baik, cukup banyak teman pemilih informasi yang kemudian dapat digali dari narasumber kita pada tayangan podcast ini. Tentu kemudian ini menjadi perhatian kita bersama bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada itu adalah tanggung jawab bersama. Betul, penyelenggaraannya dilakukan oleh KPU, namun kemudian tanpa keterlibatan pemilih dan masyarakat dan juga dukungan stakeholder, maka kemudian tetap saja ada yang kurang. Teman pemilih, kali ini kita kemudian ingin menjawab tantangan ke depan. Kira-kira selain kemudian tadi ada tantangan partisipasi yang kemudian masih ada masyarakat yang katakanlah sebagian orang mengatakan golongan putih. Setiap pemilu pilkada tidak pernah ke TPS. Nah, kami di pengalaman di lapangan itu memang masih menemukan ada pemilih yang seperti itu, yang kemudian tidak datang ke TPS. Yang kemudiannya ketika ini jadi sebuah persoalan, Pak Ketua, Pak Indrawan, bahwa ketika momen akan memilih pemimpin, baik itu di pemilu, pilkada, pemilu untuk memilih legislatif, pilkada untuk memilih eksekutif, baik itu gubernur maupun kemudian bupati wali kota. Yang terjadi adalah orang yang tidak datang ke TPS ini, yang tidak ikut memilih, ini orang yang paling ribut di lapangan. Ketika kemudian misal dalam pelaksanaan perjalanan pemerintahan ada hal-hal yang kemudian dirasa kurang berkenan di hati mereka gitu. Nah, kira-kira bagaimana membaca situasi? Ada korelasi nggak kemudian gitu? Mereka punya hak nggak kemudian? Iya, sebagai warga negara tentu mereka punya hak ya. Dan mungkin hak itu salah satunya adalah hak mengontrol ya. Betul. Mengontrol proses pemerintahan yang ada. Jadi itu hak dijamin juga oleh Undang-Undang Dasar. Hak untuk menyampaikan pendapat dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi penting bahwa ada proses sebelum itu. Baik, yang disebut dengan proses pemilu itu, proses pilkadanya, sehingga tentu ada hal yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Kalau dalam bahasa saya, kita memang menemukan ada sebagian masyarakat yang, dan itu berlaku di negara-negara yang melaksanakan proses demokrasi seperti kita. Oke. Ada kelompok masyarakat yang dalam cuma dan sebagainya. Ada yang mengatakan tidak, dan sebaliknya. Jadi ini adalah tantangan kita bersama untuk merangkul mereka, berdiskusi, memberikan informasi dan sebagainya. Kan proses dialektika itu kan tidak berhenti pada satu momen saja. Ya, dia harus berkelanjutan. Pada momen-momen formal, pada momen-momen informal, mungkin dalam momen formal berarti dalam forum resmi, informal barangkali kita jumpa di kedai kopi, ya, kita memberikan pandangan dan sebagainya. Berbeda pandangan biasa. Ya, berbeda pandangan. Tapi tugas kita adalah bagaimana pandangan kita yang soal pentingnya demokrasi dan seterusnya itu masuk ke mereka. Ya. Karena kan yang kita inginkan bahwa tersampaikan kepada masyarakat kemudian masuk ke dalam alam pikirannya, dan harapannya adalah kita merubah pandangan negatif menjadi pandangan positif tentang pemilu dan pilkada. Apakah itu gampang? Saya katakan tidak segampang yang diucapkan. Betul. Tapi proses itu harus berjalan. Kemudian tindakan kita, aktivitas kita harus bergerak. Tanpa itu semua maka akan semakin menguat. Kalau ini terus menguat akan berbahaya bagi pelaksanaan demokrasi kita. Kenapa? Karena pilihan kita hari ini adalah demokrasi melalui pemilu dan pilkada. Maka pilihannya adalah bagaimana semua orang mensukseskan proses itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita sebagai penyelenggara, bagaimana menghadirkan informasi-informasi, memberikan satu edukasi
kepada mereka secara masif, ya kan? Semuanya tidak pilih-pilih, ya kan? Yang datang ke TPS saja yang kita berikan, tidak semuanya, semuanya. Termasuk dengan organisasi, kelompok-kelompok masyarakat lainnya, seperti itu. Tadi salah satu contohnya tadi sampaikan itu. Siap. Luar biasa, Pak Ketua. Ya, menarik memang untuk kemudian mengulas. Pak Ketua, ini kita juga menghadirkan podcast ini sebagai sarana untuk menjembatani ya, mendekatkan isu-isu demokrasi, isu-isu kepemiluan dan pemilihan kepada masyarakat di Kabupaten Bintan. Tujuannya satu, adalah menghadirkan inklusivitas informasi kepada kita semua, supaya kemudian ada tidak ada yang kemudian tiba-tiba kaget, tiba-tiba sudah pemilu pilkada lagi gitu. Jadi kita bangun pelan-pelan bahwa kehidupan berdemokrasi itu menjadi tanggung jawab bersama. Pak Ketua, pesan terakhir sebagai penutup podcast pada tayangan spesial perdana peluncuran podcast Rentak Demokrasi KPU Bintan. Dalam konteks podcast yang digagas oleh KPU Bintan ini, tentu ini sebuah ikhtiar bagaimana KPU Bintan ingin hadir di tengah-tengah masyarakat untuk terus memberikan edukasi yang baik kepada pemilih, dan harapannya tentu partisipasi akan lebih tinggi. Yang kedua, itu kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung kerja-kerja KPU, dan kepada juga pemerintah juga memberikan support kepada KPU dan melaksanakan tugas-tugas, karena KPU ini tidak saja bertugas pada saat pemilu dan pilkada, tapi justru pada masa-masa post-election atau pasca pemilu seperti hari ini, KPU terus bekerja untuk masyarakat. Dan harapan terakhir adalah masyarakat membuka diri, kemudian harapannya juga akan lebih aktif lagi. Kami mengundang masyarakat untuk belajar pemilu di KPU, atau mengundang KPU untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan pendidikan-pendidikan tentang demokrasi dan kepemiluan. Saya pikir KPU juga akan dengan sangat senang hati dan sangat terbuka untuk hadir di setiap kesempatan yang ada. Dan tentu yang terakhir, segala tantangan itu kita balik menjadi sebuah modal. Sebuah modal, sehingga segala tantangan yang ada di tengah-tengah kita itu menjadi hal yang bisa dicarikan solusi, kemudian menjadi sebuah advantage, keuntungan dalam pelaksanaan pemilu. Terima kasih KPU Bintan, terus maju, terus berinovasi, terus berkreativitas, dan harapannya pemilih di Kabupaten Bintan di pemilu dan pilkada lebih tinggi dari yang lalu. Baik. Siap. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir. Terima kasih bersama kita di KPU Kabupaten Bintan, dan juga teman pemilih, pemirsa YouTube KPU Kabupaten Bintan yang ikut menyaksikan. Tentu ini menjadi pengalaman bersama untuk kita semua merefleksikan pilkada tahun 2024. Apakah selesainya penyelenggaraan pilkada itu bahwa tahapan semua sudah selesai? Tidak. Bagi KPU, dia masih terus melakukan pekerjaan-pekerjaan berkelanjutan dalam membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi, dan juga tentu itu harus melibatkan teman pemilih, masyarakat Kabupaten Bintan sebagai sebuah entitas dalam membangun Kabupaten Bintan secara bersama-sama ke depan menuju Kabupaten Bintan yang lebih baik lagi. Teman pemilih, pendiri bangsa kita Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa kehidupan demokrasi bukan hanya berbicara tentang politik, tapi ini mencakup aspek ekonomi dan sosial. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa tanggung jawab bersama. Sampai jumpa lagi di tayangan podcast edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Ketua.